Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 25 November 2021. Oke, nggak berasa tinggal beberapa hari lagi menjelang bulan November gitu ya. Jadi saya harap teman-teman portofolio juga terus growth, portofolio investasi juga terus growth. Alhamdulillah juga kita di VVIP Silent Investor portofolionya lumayan growth, sudah ada mulai 1-2 emiten yang bergerak cukup signifikan gitu ya, naik puluhan persen gitu kan, dan masih still continue secara teknikal. Nah, saya harap teman-teman juga portofolio growth. Nggak perlu gini ya, Anda nggak perlu ngecekin apakah Anda tiap hari profit atau enggak, tapi time frame terbaik untuk Anda cek itu 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan tuh Anda track apakah portonya growth atau enggak. Ya, jadi jangan ditakar tiap hari. Kadang seorang super scalper yang hebat sekalipun belum tentu di hari itu mereka profit. Ya, tapi tracknya secara sebulan itu yang kita cari. Jadi return monthly-nya Anda cek apakah setiap bulan ada peningkatan. Nah, itu yang harus dicek. Nanti selama setahun dicek lagi nih, dari berbulan-bulan, 12 bulan bagus atau enggak. Nah, kalau cuman ngestak di situ-situ aja, berarti ada yang salah dengan gaya trading Anda. Kalau minus dalam, berarti ada yang perlu diperbaiki, entah itu money management, entah itu gaya trading dan sebagainya. Kalau ternyata grow terus bertahap, pertahankan konsistensi dan kembangkan kembali agar lebih maksimal. Gitu ya, itu sedikit opener lah buat teman-teman ya, biar tetap semangat dalam dunia trading. Karena belajar saham itu sebenarnya gak susah, tapi pada saat prakteknya, karena ini uang, bukan uang monopoli, bukan uang mainan, bukan uang palsu, ini yang membuat psikologisnya jadi susah. Ya, yang membuat susah bukan sahamnya, tapi psikologis sama mental sama mindset kita. Ya. Belajar teknikal gampang, belajar bandarmologi gampang. Belajar fundamental pun yang katanya susah, kalau kita niat belajar gampang, tapi psikologis itu yang susah. Nah, ini psikologis gimana? Didapatkan dari pengalaman. Pengalaman didapatkan dari Anda praktek setiap hari ngeliatin pasar. Gitu ya. Nah, lalu lanjut aja, kita mungkin bahas market dulu atau bahas trade dan profit. Trade dan profit kita pertama ada IPOL, ya, trade dan cut loss belum ada, gitu ya. IPOL kita udah rekom dari 16 November. Ini udah hit sekali, lalu saya suruh buyback. Ya, jadi kita nggak perlu cek bahwasanya IPOL memang dari kemarin di bawah 180. Ya, closingannya ganteng banget ya. Closingannya ganteng banget IPOL. Jadi sini kita cicil nih, kita beli di 16, lalu buyback lagi. Bahkan sempat low 176, 177, saya pribadi dapat di 178, 179. Today breakout dengan tentunya high volume, walaupun belum terlalu besar volumenya, tapi overall sudah oke. Ya, didukung dengan dia break beberapa resistance sekaligus. Pas banget membal di EMA 13. Nah, yang lebih menariknya lagi untuk si IPOL, dia hari ini breakout, dia punya trend line. Ah, ini yang gurih. Ini yang gurih. Ya, ketika trend line berhasil di breakout secara teknikal, ada continue secara swing untuk lanjut naik. Nah, cuman konfirmasinya dia harus breakout dulu nih 200. Ya, 199 sampai 204. Ini resisten terakhir. Tapi gampang aja sih ya, dia naik 5%, dia naik ya sekitar 6%, itu sudah breakout tuh. Ya, dia kalau naik sekitar 9%, 6% itu udah breakout. Gitu ya. Jadi ketika ini breakout, dia akan break konsolidasi dia selama 11 bulan. Ini konsolidasi yang panjang. Ingat, semakin panjang sideways-nya, sekali dia di breakout, itu biasanya kencang. Biasanya. Tapi tetap disclaimer on, saya sudah buyback, kita pribadi sudah buy di bawah, tapi kita pasang trailing stop. Sama lah kayak CSIS. Ya, saya info dulu nih. Saya bukan tipe orang yang ngajak gitu ya, tau-tau saya udah beli, saya mau tujuannya mau gue. Enggak. Saya cerita dulu, kita di VVIP udah di bottom. Ya, saya belum ada rencana untuk rekom ulang, jadi teman-teman gak usah khawatir. Tapi ya kalau kita TP, teman-teman harus siap gitu ya. Saya beli juga nggak banyak lah ya, 10 ribuan lot doang. Nah, secara teknikal seperti itu. Conclusion price action akhirnya di 200 sampai 204. Ya, ini watchlist juga lah. Kalau bisa breakout, ini menarik. Ya, untuk batas stop loss ya saya nggak kasih. Itu privilege dari teman-teman VVIP. Anda tentuin sendiri. Mau 3%, mau sesuai support bisa. Tapi
price actionnya breakout di 200-204. Nah, kalau Anda cek lagi weekly-nya sideways banget ya. Monthly-nya udah berbulan-bulan, ini sekali breakout aduh. Sudah kayak CSIS saja breakout di 117 ya kemarin, udah kenceng kan. Berapa puluh persen dari 117 ke hampir 200. Itu udah 70% loh kurang lebih. Nah, ini all time high-nya di 300. Apakah mungkin secara swing ke sini? Bukan nggak mungkin ya. Contoh ya, ini simulasi aja ya. Dia 192. Kalau di arah aja kan. Arahnya kan masih 35%. Udah 259. After arah besok naik lagi 20%. All time high. Nah, jadi bisa dispekulasi buy on breakout ya. Kalau dia gagal breakout tanda cut loss silakan. Masih menarik ya, jujur aja untuk EIPOL saya melihatnya masih cukup menarik. Ya, lalu nextnya kita belum ada lagi gitu ya. Lalu buat yang belum download mobile app silakan, yang mau join VVIP silakan gitu ya. Rekom kita kayak Pegas ini pun juga masih still continue. Kita masih terus untuk kawal trailing stop karena dia baru breakout. Yang mau silakan ke staff silent gitu ya, jangan ke akun lain karena banyak banget penipuan yang mengatasnamakan silent trader. Kita nggak pernah telepon dulu, kita nggak pernah minta transfer dulu, dan tentunya rekening hanya atas nama Johnny Lintang. Oke? Nah, lalu berikutnya kita lanjut ke pembahasan market ya. Ke pembahasan market hari ini masih sama ya, masih sepi-sepi aja sebenarnya, nggak terlalu signifikan. Bahkan ada net flow gitu ya, net outflow maksud saya, ada net outflow di foreign gitu ya. Sisanya ya masih netral, Pegas asing masuk still continue. Sisanya masih cukup netral saya melihatnya untuk market. Cuman concernnya balik lagi pattern rising wedge yang harus kita sedikit antisipasi ke depannya gimana. Namun satu hal yang bagus, setidaknya market kita bertahan di atas EMA 13. Nah, prediksi saya kemarin kan harusnya technical rebound. Tadi sempat naik, cuma naiknya nggak banyak. Nah, mungkin besok di hari Kamis masih ada peluang untuk market bullish. Nah, tapi kalau sampai market breakout atau breakdown di 6662 atau 6660, ini akan jadi sinyal kurang bagus. Ya, better kalau ada emiten yang kena cut loss 3%, Anda mau cut loss dulu silakan. Ya, kurangin muatan minimal untuk jaga-jaga serok di bawah. Gitu ya. Ingat, pattern rising wedge pun sekalipun dia breakdown, ini bukan berarti reversal. Enggak, ya, enggak secepat itu reversal dari pattern doang. Nah, tapi akan menjadi sinyal kurang bagus untuk jangka pendek kalau sampai itu terjadi. Nah, ini yang harus kita antisipasi dalam beberapa hari ke depan. Lalu nextnya banyak banget requestannya, cuman saya akan coba bahas per slide aja nih, per gambar, yang mana yang oke yang saya bahas gitu ya secara teknikal. Oke, sisanya ya mungkin saya skip dulu. Ya, lalu kita kan mau bahas untuk IPO-nya Bino dan juga IPO-nya Depo secara sekilas. Siapa tahu teman-teman mau dapat insight ya, saya bantu. Oke? Nah, lalu kita mulai. Oke, karena banyak yang nanya kios di slide ini, saya akan bahas kios pertama. Untuk kios, ini kan basis teknologi sebenarnya. Ya, bandara agak repot, tapi kita kemarin berhasil profit karena kita menemukan momentum. Nah, sebenarnya masih sama conclusionnya, dia berada minimal bertahan di atas 700, 670 sampai 700, itu merupakan area ya, range support kuat yang diwakili blok hijau. Ini range support yang cukup kuat, yang biasanya ketika dia dekat-dekat itu membal. Ya, tektokannya biasanya di 700, 750. Nah, Anda yang mau beli silakan batas 700, TP 750 ke atas. Ya. Lalu nextnya cash mungkin ya. Nah, untuk cash juga salah satu emiten yang probably cukup baik. Ya, dia kemarin sudah beggar, saya juga nggak beli sih. Tapi teman-teman di VVIP sebagian ada yang beli. Ya, ada dapat insight dari tim analis kami. Profitable juga, hari ini dia mau breakout, dia punya pennant. Membal di EMA 13, breakout dia punya pennant. Cuman ini aksel ya, jadi pergerakannya mentok 10%. Oke,
outlooknya balik ke 400 sih ya. Udah nggak bisa dipungkiri, outlooknya balik ke 400 sih. Untuk cash. Ya 400 420 itu adalah target nextnya setelah dia breakout, dia punya pattern pennant. Ya, ini good. Bisa dimasukkan ke dalam watchlist. Lalu nextnya Oke, CPRO pertama ya, karena banyak ditanya, saya akan bahas dulu CPRO. Hari ini seperti yang saya bilang, biasanya nggak lama-lama. Cuman saya pribadi nggak beli karena saya kan nunggu di 100 ke bawah. Ya tapi dia sempat ARB dulu lalu diangkat. Teman-teman yang serok ya saya rasa profitnya lumayan. Ya coba kita cek hari ini ada ada sedikit akumulasi. Ya apakah asing? MITI-nya juga cuan ya, luber ya. Itu trade plan yang saya kasih itu 3-4 kali MITI bolak-balik 220, 240, 230, 240 tuh bolak-balik. Untuk MITI hari ini untuk CPRO ada asing. Asing akum di sekitar akum 700.000 lot. Hal yang cukup bagus ya. Balik lagi spekulasi, kita lihat price action 134 ini harus dijebol. Kalau sampai nanti Anda menemukan market di 130 134 nggak sanggup si CPRO-nya untuk naik. Udah berat, overall udah tebel, baru naik dikit diguyur, siap-siap TP dulu. Kenapa? Karena kalau dia nggak mampu jebol untuk break high-nya ya, high barunya lagi, ya dia akan konsolidasi. Dan menurut saya best plan untuk CPRO dia harus di sidewaysin dulu, baru nanti enak. Ya, oke. Nah, cuman buat Anda yang baru mau kejar di harga atas ya harus diperhatikan. Ya, jangan sampai teman-teman belinya di pucuk gitu ya, kayak kemarin becip, hari ini ARB lagi. Jadi ya harus benar-benar diperhatikan. Oke, lalu nextnya yang oke, chartnya nggak ada yang oke nih di sini. Saya perwakilan aja satu itu oke lah ya, tower yang kemarin menarik. Oke, cuman balik lagi ya, price actionnya ya belum di breakout. Nah kan di sini breakoutnya di berapa nih? 1215 ya. Overall dia lagi double top, dia lagi double bottom. Ini tinggal oke sih ya, karena tebiknya juga sudah mulai bergerak gitu ya. Ini double bottomnya sudah cukup jelas dengan price action 12.15. Jadi teman-teman kalau mau spekulasi buy on breakout itu bisa di 12.15 kalau mau. Ya outlooknya masih bagus di sana. Oke, lalu nextnya technical meta om. Oke, saya baca dulu. Ya ISSP. Saya TP keren dan MITI happy profit ya, jangan lupa sedekah gitu ya. Saya senang lah. Saya senang ketika meskipun ini morning briefing yang gratis, tapi saya senang ketika banyak orang-orang yang terbantu gitu ya, dari sisi dapat insight, dapat ilmu, dapat wawasan, dapat mindset yang benar gitu ya, dan tentunya dapat profit. Itu berkah banget lah untuk saya pribadi. Oke, kita bahas tadi banyak yang nanya BBHI ya. Kita coba bahas untuk BBHI. Dia mau isu ya, harganya murah banget gitu ya, makanya direspon negatif atau panic sell oleh market. Nah cuman memang seperti yang saya bilang untuk BBHI karena harganya memang sudah cukup tinggi ya, karena memang harganya sudah cukup tinggi makanya agak riskan. Dan BBHI secara siklus dia nggak segan-segan ngebanting ya, naik banting, naik banting, naik banting, naik banting, naik banting, naik banting, naik banting. Jadi best time-nya ya teman-teman harus belinya pas udah koreksi cukup lumayan. Nah dan atau setelah reg isu aja ya. Jadi nggak perlu tunggu, beli aja pada saat R-nya sudah muncul di pasar tunai. Kayak contoh BBKP ya, BBKPR hari ini kan dia naik tuh. .tn ya. Hari ini kan naik 67%. Nah, jadi kalau mau mendingan tunggu di sini aja. Ya, mendingan tunggu di sini kalau kalian mau gitu ya. Kalau teman-teman mau silakan tunggu di sini. Ya, setelah reg isu aja pokoknya. Itu lebih aman. Kenapa? Karena kadang kalau emang emiten mau menjelang reg isu itu suka apa ya? Suka dikobok-kobok gitu ya, suka banyak drama, makanya saya nggak terlalu suka ya, terlalu spekulatif. Oke, nah lalu nextnya
Oke. MTech bagus untuk Windrest kak. Bagus. Ya ini bukan untuk Windrest sih, untuk long pun bagus. Lalu nextnya kita akan coba, saya baca-baca dulu ya. Oke, ini mohon maaf saya, kenapa saya nggak bahas semua? Karena hari ini ada urusannya, saya bentar lagi mau pergi meeting, jadi saya nggak bisa bahas banyak-banyak. Oke, kita bahas dulu yang menarik. Becip mentok ARB di berapa? Paling dekat-dekat 100 lah ya, paling 1-2 kali ARB lagi udah bagus gitu ya. BBKP happy profit, hari ini technical rebound, kalau bull itu repo. BP akumulasi besar tapi kalau nggak naik nggak usah pusing ya. BP breakout jebol 57 di bid posisinya itu udah bagus ya, itu kuncinya. Jadi nggak perlu beli sekarang kelamaan ya, tunggu pas breakout aja. Lalu oke, BCIC sen cak. Oke, pertama banyak banget yang nanya tentang HKMU ya, jadi saya akan bahas dulu HKMU. Untuk HKMU ya kita harus telusuri lah ya. Istilahnya kita harus benar-benar telusuri HKMU itu dari awal bulan. Nah apa? Karena awal bulan kan dia sempat ke 50 ya. Maaf ya, saya minum dulu ya. Emang kondisi lagi nggak terlalu fit. Oke, dari awal bulan gitu ya ceritanya HKMU bangkit dari 50 dengan volume all time high-nya dalam volume mingguan. Terlihat memang masih ada akumulasi yang didasari oleh CC, OD, EP dan kawan-kawan yang teman-teman lihat di sini. Nah, kita fokus ke top 3-nya. Dia ada CC, ada OD, ada EP, yang mana harga rata-rata mereka punya akumulasi itu di sekitar 68, 70, 66. Which is dengan harga sekarang posisi mereka floating loss. Ya, jadi apakah? Nah, pertanyaannya apakah HKMU akan dibawa balik? Saya rasa enggak. Karena ini udah terlihat ada volume, ada inflow. Kecuali ya besok CC, OD, EP jualan beda cerita. Tapi per sekarang kita sepakat masih akumulasi. Nah, kebetulan juga untuk HKMU dia pas banget membal di area support. Ya, 61, 62. Nah, secara teori minimal harusnya dia tutup gap nih di sini. 67, 69. Nah, jadi kalau teman-teman mau silahkan ya, misalnya turunin satu tick stop loss 60 gitu ya, TP di sekitar 67 sampai 70 lah misalnya. Ya secara teknikal ya oke gitu ya. Lalu next support yang benar-benar jadi support krusial itu di 57, 56. Nah ini nggak boleh balik. Ini kalau balik siap-siap cut loss besar ya. Jadi ada dua opsi. Kalau Anda ragu takut jebol, tunggu dekat-dekat 60 ke bawah. Ya sekitar 58, 60 bisa nambah kalau mau. Ya stop loss 56 ya cut loss. TP ya suka-suka lah. Ya cuman ada target gap itu di 67 sampai 70. Overall masih ada akum ya. Overall masih ada akum dan itu bagus. Oke, lalu Cak. Jadi banyak yang nanya, Cak Om apakah akan buat CNH? Ya maybe bisa. Ya ini CNH kan. Dia cupnya meskipun cupnya udah kebentuk ini. Sama, cupnya udah kebentuk. Nah ini dia lagi buat. Per sekarang sih saya belum lihat ya ini patternnya apa ya. So far outlook saya ini masih semacam flag ya. Saya masih anggap ini flag ya. Kita asumsi aja ini masih flag kurang lebih. Ya, jadi belum breakout. Nah, kalau belum breakout ya masih di situ-situ aja. Ya kan, nah, sementara sama batas stop loss 100 pokoknya. Ya, atau 103 kalau mau ketat. Jadi 100-103 range support, jebol cut loss dulu saran saya. Tapi selagi dia maintain, ini menarik bisa spekulasiin. Kalau mau. Ya. Bisa masuk watchlist juga. Bagus-bagus ya, ini bisa masuk watchlist juga. Lalu untuk bank-bank besok juga mungkin masih bisa coba di Nestrai Bufich, mungkin BNI juga udah 4 hari correction. Seperti biasa BGTG Denar. Ya, cuman closingannya nggak terlalu bagus-bagus banget. Ya Bufich yang teknikal agak bagus gitu ya, breakout price actionnya di 194, 195. Mungkin bisa lolos, ini yang menarik Bufich untuk besok. Ya untuk bank-bank mini lah secara trend. Jadi kemarin banyak yang nanya, Bang Mini gimana? Outlooknya bagus. Ya cuman berproses. Kita kan berproses.
apa namanya, dalam kenaikan suatu tren, yaitu ada proses naik turunnya. Nah, itu yang harus kita harus kita lewati, harus kita biasakan. Ya contoh, banyaknya saya cerita aja ya, banyak member saya yang nggak sabar di IPO, akhirnya mereka cut loss. Sekarang 7%. Ya bahkan profitnya harusnya 8% lebih. Lalu kalau besok breakout lagi tembus 200, belasan persen. Nah, jadi kadang kita cuman kalah nggak sabaran aja. Ya kalah nggak sabaran aja sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Jadi sesuai ini dengan trading plan aja. Ya cuman kadang kalau emiten lagi sideways, kalau mana tuh kita nggak tahu kapan dia mau diterbangin. Itu doang kalau makannya. Tapi sisanya ya masih oke. Ya Java cepin ayam-ayaman mungkin bisa dilirik juga. Agro setelah RI harusnya bagus. Ya, arahnya bank-bank mini yang mau RI, bank-bank digital besar yang mau RI, arahnya bagus setelah rek isu. Karena mereka tuh rek isu tuh seakan-akan wajib, karena kan mau kejar modal. Modalnya harus sesuai kejar modal minimal yang ditetapkan oleh OJK. Gitu ya. Jadi mereka memang mau nggak mau rek isu. Nah, arahnya sebenarnya bagus, cuman berproses. Ya karena kita ngomongnya bank digital yang future, ya nggak secepat itu, nggak besok langsung naik, itu berproses. Bisa makan mingguan, bulanan, atau tahunan. Oke, lalu untuk nextnya kita akan coba sedikit untuk membahas untuk IPO. Jadi Bino dan Depo sudah kelar. Ya teman-teman juga bisa list di kolom komentar dapat berapa persen dengan sekuritas apa. Ya. Di VVIP rata-rata juga dapatnya di bawah 5%, ya di bawah 10% untuk Bino dan Depo. Khusus untuk Bino karena ada waran gitu ya sebesar 2/1. Jadi ketika teman-teman dapat 1000 lot Bino, maka 500 warannya itu cuan cuma-cuma untuk Anda. 500 lot waran. Jadi teman-teman kalau mau jual warannya, mau jual waran Binonya, itu silahkan. Ya, jadi fokusnya teman-teman kalau mau jual silahkan jual di hari pertama. Biasanya mentok-mentok waran kuat di hari pertama, hari kedua. Ya, biasanya jarang hari kedua pun nggak selalu terjadi. Malah biasa hari pertama bentar doang, habis itu kempes. Jadi untuk yang dapat Bino selamat, itu warannya profit cuma-cuma. Dan prediksi saya karena allotmentnya bagus, Bino dan Depo harusnya first day naik, nggak KMTEL, minimal nggak KMTEL. Bahkan chance besar banget untuk auto reject atas. Ya target auto reject atas saya masih sama untuk Bino dan Depo, itu 1-3. Gitu ya, 1-3 kali. Ya paling mentok hari kedua udah goyang biasanya. Oke. Nah, lalu berikutnya ialah apalagi ya, paling saya kasih watchlist aja kali ya sebagai kompensasi teman-teman. Saya nggak bahas semua, mohon maaf. Pertama ya ada IPOL, sebenarnya teman-teman bisa pantau. Lalu beberapa gorengan-gorengan lain saya cerita aja ya yang saya pantau nih gitu ya. Icon ya, CSIS saya masih maintain ya. Hati-hati tetap kalau jebol 160 bisa prefer out gitu ya, tapi bisa di maintain. Lalu ada Icon ya, tadi juga udah cukup oke. Nah lalu yang gurih-gurih itu bisa coba GWSA atau Verna. Ah ini coba nih dipantau-pantau. Nih lotnya kadang agak-agak tipis ya, basically lotnya tipis, cuman kalau digoreng kadang tebel. Ya jadi ini bisa di maintain. Juga ada API ya, meskipun ini lotnya lebih tipis lagi, tapi fallnya break hari ini. Ah ini bisa coba dipantau. Ya lalu saya paling saya akan coba update di mobile apps nanti ya. Saya dan staff akan coba update. Tapi pantauan saya paling sekarang kayak Icon. Lalu ada IPOL, ini yang masih saya maintain banget. Ya MITI saya udah TP sih ya. Mungkin nanti saya baru ganti ke yang lain. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.